saya merangkum ada 3 poin penting penyebab kita bimbang atau mendua hati. Pertama adalah logika lebih dominan daripada iman. Logika itu yang bisa dihitung, perlu bukti. Nah, saya katakan iman nggak bisa seperti itu, karena iman itu bukan nggak masuk di akal, ya, melampaui akal. Ibaratnya, kalau logikamu, pikiranmu ini besar sebesar gelas aqua, hikmat Tuhan sebesar seluas samudra. Mau coba dimasukin pikiranmu sebesar gelas aqua, bagaimana mungkin? Bukan nggak masuk di akal, melampaui akal. Makanya nggak bisa menjangkau Tuhan dengan pikiran, maka saudara pasti akan bimbang dan ragu terus. Saudara hanya bisa menjangkau Tuhan dengan hati. Jadi patokan kita apa? Ya firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, ya itu aja. Saya sering ya katakan begini, kalau firman Tuhan, ini contoh, sebab ada yang berbuat juga sih ya. Contoh kalau firman Tuhan berkata, ini saya sering sampaikan, 2 tambah 2 sama dengan 7. Udah jadi pikirin. Ya setuju aja, ya dan amin. Tapi saudara kalau pakai logika, mana mungkin? Petrus jalan di atas air, mana mungkin? Ya semua jadi mana mungkin? Ini contoh. Tutup logikamu. Nah, jadi iman harus di atas logika. Imanmu yang bekerja di atas logikamu. Jangan logikamu yang bekerja di atas iman. Pasti nggak akan ketemu deh. Jadi kita harus punya iman seperti apa? Kalau saya katakan begini, iman yang sekalipun, meskipun, walaupun, itu imannya siapa? Iman Abraham. Nah, saudara harus seperti ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Coba keluarkan dulu Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ayo cepat, Roma 4 ayat 18 22. Saudara harus punya iman yang sekalipun, meskipun, walaupun nggak masuk di akal, tetap percaya. 2 tambah 2 kata Tuhan itu 7, saudara setuju dan percaya. Itu iman. Udah jadi pikirin. Kalau dipikirin dia munculnya apa? Angka 24. Saudara nanya 1000 orang, pasti 1000-1000-nya menjawab apa? 4. Kalau yang jawab 7, dibilangnya apa? Gila. Saya mau katakan, kalau kita belum menjadi orang Kristen yang dicap gila, kita belum hebat. Contoh nih, saudara ketemu mobil yang canggih, saudara akan berkata apa? Gila tuh mobil. Betul nggak? Kalau mobil biasa, nggak mungkin saudara keluarkan, gila tuh mobil. Betul nggak? Handphonenya bisa canggih misalnya, bagaimana gitu. Keluarnya kata-kata apa? Gila tuh handphone. Nah, saudara belum dikatakan gila, saudara belum hebat. Bukan saya menghina saudara. Makanya kalau 2 tambah 2 firman Tuhan berkata 7, saudara setuju dan percaya, itu iman. Tapi kalau saudara tanya orang dunia, ya, tadi saya katakan saudara nanya 1000 orang, 2 tambah 2 jawabnya apa? 4. Kirain saya tanya 2 tambah 2 kamu jawablah berapa? Kalau dia jawab 7, kita bilang apa? Gila lu, lu hebat. Gila tuh mobil. Nangkap ya? Oke, itu ya. Yuk kita baca nih. Sebab sekalipun tidak ada dasar, mau dihitung dari mana? Nggak ada dasar nih, fondasinya nggak ada. Untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Gila nih Abraham, gitu ya. Dan percaya, nah, itu tadi yang saya katakan, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa yang difirmankan? Firmannya begini, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman, pegang, pandang janji Tuhan, pegang janji Tuhan, hidupmu pasti tenang. Padahal ayat 16 lanjutnya. Yuk 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Kira-kira gini, 2 tambah 2 itu harusnya 4. Tapi Tuhan bilang 7. Ya kira-kira ya, di bahasa sederhananya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nggak mungkin. Gila lu ya. Nah, kalau dibilang gila lu hebat. Contoh tadi, gila tuh mobil. Tangkap, next. Tetapi terhadap janji Allah, nah ini nih, ia tidak bimbang. Perhatikan, tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Kalau 2 tambah 2 itu 7, iya dan amin. Padahal nggak masuk akal kan? Dan ia memuliakan Allah. Next. Akhirnya terjadi mujizat karena ini. Belum. Ayat 22-nya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pandang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Next. Akhirnya jadi begini. Karena itu hal inilah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Tuhan memperhitungkan hal ini,
kepercayaan saudara itu sebagai kebenaran, disitulah mujizat terjadi. Ya. Jadi poin pertama penyebab kebimbangan, yaitu satu adalah logika di atas iman, atau logika lebih dominan daripada iman. Kedua, poin kedua kenapa kita bimbang, tadi di awal saya sudah katakan, saudara yang ada di tempat ini adalah apa? Statusnya anak Tuhan. Pegang ini. Cara pandangmu tidak menentukan penerimaan Tuhan atas saudara. Saudara mau pandang dia sebagai apa, tidak mempengaruhi. Tetapi akan mempengaruhi cara saudara menerima berkatnya. Poin kedua adalah tidak punya mental anak, tetapi mental pembantu. Saudara ini anak Tuhan kan? Coba keluarkan Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saya cepat. Roma 8 ayat 14. Ya. Artinya saudara tidak dipimpin roh Allah. Saudara tidak mempunyai mental anak, tetapi mental pembantu. Nanti saya sederhanakannya seperti apa ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Next. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hidup yang dipimpin roh Allah itulah yang membuat saudara tidak bimbang. Saya nggak tahu selama ini saudara hidup dipimpin oleh apa. Cirinya orang yang dipimpin roh Allah itu gampang. Begitu saudara melek, saudara sebutnya siapa? Pendel saudara, pekerjaan saudara, atau sebut Tuhan. Waktu saudara sebut Tuhan dan langsung connect kepada Tuhan, saudara itu seakan-akan minta Tuhan pimpin. Roh Tuhan pimpin saya untuk langkah selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan untuk hari ini? Melakukan pekerjaan ini dan itu, mengambil keputusan ini dan itu dalam urusan saudara. Tangkap nih, ya. Saya ambil contoh begini. Contohnya Pak Thomas ya. Pak Thomas punya anak dua, Evan dan Elvin ya. Pak Thomas punya mobil nih. Terus Elvin cuci mobil. Kalau mental pembantu, waktu dia cuci mobil Pak Thomas nih, cuci sampai mengkilap gitu ya, dia berharap upah daripada Pak Thomas. Saudara melayani Tuhan atau melakukan ini dan itu, hal-hal yang baik ya. Kalau saudara berharap upah, yang mudah-mudahan ada yang dibales lah gitu ya, itu saudara mental pembantu. Nah, waktu si Evan atau Elvin bersih-bersihin mobilnya sampai mengkilap itu ya, dia nggak berharap upah, karena ini mental anak ya. Dia berpikir ini dia punya mobil juga. Saya keluarin dulu deh ini ya, buat mendukung. Lukas 15 ayat 31. Jadi kalau si Evan ngelap-ngelap mobil, berharap upah, itu mental pembantu. Tuh, saudara lihat ya. Cerita tentang anak yang hilang kan ada dua, sulung dan bungsu. Ini sebenarnya dua anak yang sebenarnya hilang nih, sama-sama hilang. Yang bungsu hilangnya di luar rumah, yang sulung hilangnya di dalam rumah. Saudara bisa bayangkan, si sulung itu seolah-olah dia nggak kemana-mana, sebenarnya dia hilang. Kalau yang bungsu hilang, kalau saya sederhanakan, dia udah nggak datang lagi ke gereja, hilang tuh. Nah yang sulung, dia ada di gereja, tapi dia hilang di dalam gereja. Kebayang nggak saudara? Karena punya mental apa? Mental pembantu. Coba saudara baca ini. Kata ayahnya kepada siapa? Anak yang sulung yang marah-marah ketika bapaknya bikinin pesta buat anaknya yang baru, anak bungsu yang baru balik, ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini hilang di dalam rumah nih, hilang di dalam gereja. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi dia tidak bisa punya ya mental seperti itu. Kayak Evan lagi bersih-bersihin mobil, dia nggak berpikir bahwa mobil ini adalah miliknya juga. Tangkap nggak? Apa yang saudara lakukan? Saudara harus punya pemikiran seperti itu. Itu mental anak. Tapi kalau saudara mentalnya pembantu, melayani sambil ngomel saudara. Ketika saudara tidak diberkati secara jasmani. Tangkap nggak ini? Melayani lagi harus datang pagi. Sebel gua ngomel. Tapi kalau saudara merasa, ya itu, segala kepunyaanku, kata Tuhan, adalah kepunyaanmu. Iya, itu ya. Mental anak itu apa? Punya basic insting itu ya, naruri, pengennya dekat sama bapak. Ya, atau orang tua. Kalau anak kecil begitu, Pak, ini mental anak ya.
jauh aja dari orang tuanya, maka dia akan gelisah, maunya dekat sama orang tua. Ini gambaran nih. Jadi mental anak adalah punya basic insting adalah tidak bisa jauh daripada bapaknya. Coba keluarkan ayat ini, Mazmur 84 ayat 10. Maunya dekat sama Tuhan. Sebab lebih baik satu hari, Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mental anak adalah punya basic insting adalah dia nggak bisa jauh dari bapaknya. Coba Lisa punya anak, jauhin dari kamu, pasti dia nangis kan? Maunya deket. Itu ya. Nah pertanyaan saya begini. Ya Pak Joni lah saya tanya ya. Lebih baik 1 hari di gereja atau 10 hari di Jepang, Pak? Jalan-jalan. Jawab yang jujur. Ayo. Siapa yang suka ke Jepang atau ke Korea? Oh, mungkin Rahayu kali ya. Yuk jawab yuk. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan apa 10 hari di Korea? Hah? Saya mau katakan, saudara boleh nggak pergi ke Korea? Boleh. Daripada saudara 1 hari ada di rumah Tuhan, tapi pikirannya ke Korea. Gak ada guna. Mendingan saudara pergi ke Korea, waktu duduk di pesawat, pikirannya saudara udah ke Tuhan. Kalau saya begitu, setiap kali mau pergi gitu ya, ke Jepang gitu ya, terus naik pesawat, itu kan lama, bisa 5-6 jam. Nah, itulah saat saya connect sama Tuhan. Saya nangkap ini enggak? Bukan masalah kehadiran saudara ada di mana, hatimu itu ada di mana, daripada saudara, maaf ya kalau ada, orangnya ada di sini, tapi pikirannya nggak tahu tuh kemana. Mungkin lagi membayangkan nanti di Jepang. Sebentar lagi kan liburan nih. Oh nanti saya ke Jepang, bagaimana nih? Begini begitu. Padahal dia ada di gereja. Itu yang saya maksud. Mendingan saudara pergi gitu ya. Ini basic insting artinya nggak bisa jauh daripada Tuhan tuh begitu. Bukan masalah kehadiran fisik. Hatimu ada di mana? Daripada saudara ada di gereja, pikiranmu ada di Jepang. Mendingan saudara ada di Jepang, pikiranmu ada di Tuhan. Mengerti ini? Saya alami itu. Jadi nggak bisa jauh daripada Tuhan. Makanya saya agak bingung di masa pandemi ada orang yang nggak doa lagi, nggak baca firman, nggak ada renungan, nggak ibadah. Bagaimana tuh? Itu dia mentalnya bukan mental anak. Mental anak tuh nggak bisa jauh daripada hadirat Tuhan. Walaupun saudara mungkin oleh karena COVID-19, virus corona, saudara nggak bisa hadir di tempat ini. Tapi hatimu maunya melekat, maunya berdoa, nggak doa. Sehari aja rasanya gelisah. Tapi ada orang yang 1 bulan dia nggak doa, dia biasa-biasa aja. Itu mental pembantu tuh. Tangkap ini, ya. Poin ketiga adalah cuman percaya tetapi tidak mempercayai Tuhan.